Selamat datang di YouTube channel SMP Negeri 44 Pekanbaru. Sebelum memulai video pembelajaran interaktif pada hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke materi PPKN. Pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini adalah materi selanjutnya di KD 3.1. Ya, kompetensi dasar 3.1 kemarin adalah menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang proses perumusan Pancasila, ya. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun indikator pencapaian kompetensi kita hari ini adalah peristiwa penting sebelum proklamasi, ya. Nah, ini peristiwa penting nanti akan menggambarkan bagaimana perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu sendiri, nanti di mana ditetapkan dan siapa yang menetapkan nanti kita akan bahas di sini. Kemudian arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Nah, keterampilan kita hari ini adalah Bapak nanti berharap anak-anak Bapak semuanya bisa menyusun laporan hasil telaah proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Artinya nanti kamu semua bisa membuat semacam laporan belajar hari ini apa yang dan bagaimana proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Baik, materi pembelajaran kita hari ini ada 4 ya, seperti yang KD tadi, KD 3.1, 12, 13, 14 dan 4.12 ya. Yang pertama adalah peristiwa apa saja yang terjadi sebelum kemerdekaan. Yang kedua, siapakah yang menetapkan Pancasila sebagai dasar negara? Dan yang ketiga, apakah arti penting Pancasila sebagai dasar negara? Yang keempat, tuliskan apa saja yang kamu pahami setelah menyaksikan video pembelajaran ini. Nah, ini keterampilannya nanti ya. Kemudian kita lanjutkan, yang pertama adalah peristiwa apa saja yang terjadi sebelum kemerdekaan. Baik, kita tengok. Ada 6 peristiwa yang Bapak catat di sini ya sebelum sebelum proklamasi kemerdekaan. Yang pertama adalah pembentukan PPKI. Nah, di pertemuan sebelumnya ketika BPUPKI selesai membentuk dasar negara yaitu Pancasila yang terdapat di dalam di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diambil di dalam Piagam Jakarta, maka PPKI menyelesaikan tugasnya menyelesaikan tugasnya. Akhirnya BPUPKI dibubarkan tanggal 7 Agustus dan digantikan oleh PPKI tanggal 7 Agustus tersebut. BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Ini peristiwa penting yang pertama. Apa tugas dari PPKI? Tentu ketika disampaikan di sini, PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Artinya panitia ini akan mempersiapkan proses kemerdekaan Indonesia yang dijanjikan tanggal 24 Agustus 1945 oleh Jepang. Kemudian sehari sebelum dibubarkannya BPUPKI ternyata ada peristiwa penting, yaitu adalah bom Hiroshima dan Nagasaki ya. Bom Hiroshima pada tanggal 6 Agustus dan tanggal 9 Agustus dibom lagi kota Nagasaki ya. Kedua kota ini dibom atom oleh Amerika Serikat sehingga sehingga Jepang mengalami kehilangan kekuatan militer yang sangat luar biasa ya, karena dua kota ini merupakan kota pertahanan dari Jepang itu sendiri. Maka beredarlah berita-berita ini di dalam media informasi ya, terutama radio pada saat itu mengumumkan bahwasanya terjadi serangan Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat, dan berita ini sampailah ke telinga para pemuda bangsa Indonesia ya. Nah, kemudian apalagi peristiwa yang penting selanjutnya adalah kekalahan Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Hal ini disebabkan oleh jatuhnya kota Hiroshima dan Nagasaki tadi karena dibom atom. Bahkan bom atom ini kalau kita ketahui sampai hari ini pun radiasinya masih ada ya di kota Hiroshima dan Nagasaki. Sehingga Hiroshima dan Nagasaki sampai hari ini tidak bisa dihuni oleh manusia karena masih ada radiasinya.
Nah, Jepang menyerah tanpa syarat. Artinya Jepang akan memberikan semua wilayah jajahannya kepada Amerika Serikat. Nah, kedengaranlah oleh para pemuda bangsa Indonesia bahwasanya Jepang mengalami kekalahan ini. Sebelumnya Bapak ketinggalan mungkin ya. Soekarno sempat ke Dalat, Vietnam, bertemu dengan salah seorang petinggi dari Jepang di sana, menanyakan apakah Indonesia akan tetap merdeka tanggal 24 Agustus atau tidak. Tapi jawabannya di sana Jepang, atas nama pemerintah Jepang, Jenderal Terauchi ya, mengatakan bahwasanya Soekarno kamu tunggu saja dulu. Nah, pulang dari sana Soekarno akhirnya didesak oleh kaum muda. Nah, didesak oleh kaum muda, desakan golongan muda untuk segera mengklasifikasikan kemerdekaan kepada Insinyur Soekarno. Sehingga pada saat pulang dari sana, dari Dalat tadi, dari Vietnam, bertemu dengan Jenderal Terauchi, Soekarno langsung diteror oleh golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi Soekarno pada saat itu menjawab, kita tunggu saja dulu berita kemerdekaan kita dari proklamasi kita dari Jepang, karena mereka menyuruh menunggu. Saya sebagai ketua PPKI akan bertanggung jawab di sini. Nah, itu yang disampaikan oleh Soekarno, ya, itu yang disampaikan oleh Soekarno. Sehingga para pemuda geram terhadap Soekarno, ya. Terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, ya. Nah, tanggal 16 Agustus subuh-subuh Presiden Soekarno, Soekarno pada saat itu dijemput oleh para pemuda dan diasingkan ke Rengas Dengklok. Kenapa kemudian dibawa ke Rengas Dengklok? Karena Rengas Dengklok ini salah satu wilayah yang kekuatan Jepangnya tidak terlalu kuat di sana, karena sudah hampir dikuasai 100% oleh bangsa Indonesia ya. Jadi kalau diasingkan ke sana, tekanan Jepang terhadap Soekarno tidak terlalu besar, sehingga Soekarno bisa berpikir secara baik kapan dan bagaimana proklamasi kemerdekaan di Indonesia ya. Jadi diasingkan ke sana oleh para pemuda dan diajak berbincang-bincang bagaimana pilihan-pilihan kalau kita percepat kemerdekaan Indonesia. Akhirnya sorenya tanggal 16 Agustus itu datanglah beberapa orang dari Jakarta ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno, termasuk Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo waktu itu mengatakan bahwasanya saya akan jemput Soekarno kepada golongan muda, dan kemudian kemerdekaan Indonesia menjadi jaminan. Besok pagi akan kita proklamasikan kemerdekaan Indonesia, kalau tidak nyawa saya jadi taruhannya. Itu jadi gantinya. Nah, itu jaminan dari Ahmad Subarjo terhadap para pemuda. Karena kita satu tujuan, akhirnya para pemuda sepakat mengembalikan Soekarno ke Jakarta lagi. Ya, beberapa tahun kemudian tanggal 16 Agustus malamnya mulailah dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan di rumah Laksamana Maida. Laksamana Maida ini sendiri adalah orang Jepang yang berpihak kepada bangsa Indonesia, karena Laksamana Maida menyaksikan bagaimana penderitaan bangsa Indonesia di bawah jajahan pemerintahan Jepang ya. Maka dia memfasilitasi perumusan teks proklamasi. Akhirnya waktu itu disepakatilah proklamasi akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di lapangan Ikada ya, di lapangan Ikada awalnya. Kalau lapangan Ikada itu sekarang lapangan Monas ya, lapangan Monas. Tetapi dalam perjalanannya ternyata pagi-pagi para pemuda sudah banyak berkumpul di di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Pegangsaan Timur itu nomor 56, menyampaikan bahwasanya lapangan Ikada sudah dijaga ketat oleh tentara Jepang karena mendengar berita akan ada pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Nah, kenapa kita buru-buru untuk merdeka? Karena tanggal 15 Agustus ini Jepang sudah menyerah tanpa syarat. Jadi di Indonesia itu terjadi kekosongan kekuasaan. Ya, tidak ada lagi orang yang berkuasa. Jepang sudah kalah, tetapi Amerika belum sampai. Artinya kita punya kesempatan bagus untuk segera merdeka. Ya, makanya dipaksa oleh golongan muda. Nah, kemudian disepakati tadi kan di lapangan Ikada, karena sudah banyak tentara Jepang tidak
mengizinkan kita merdeka tanggal 17 Agustus, maka lapangan Ikada dijaga oleh tentara Jepang. Kemudian paginya disepakati tidak jadi di lapangan Ikada, namun melainkan dilaksanakan di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56. Nah, itulah peristiwa sebelum proklamasi kemerdekaan. Dan proklamasi itu sendiri terjadi pada hari 17 Agustus 1945 di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56. Nah, maka dengan demikian merdekalah bangsa Indonesia. Nah, ini peristiwa-peristiwa penting sebelum proklamasi. Kemudian ketika kita sudah merdeka, kita masih seperti rumah yang masih kosong, tidak ada mebelnya misalnya, kan begitu ya. Jadi tidak ada dasar hukum, belum ada dasar hukum dan segala macam. Baru ada negara yang merdeka tanpa alat kelengkapan apapun. Maka keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945, PPKI segera melakukan sidang yang menetapkan 3 hal ya, tanggal 18 Agustus untuk melengkapi kelengkapan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sudah merdeka. Yang pertama adalah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Nah, ini menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI. Kenapa? Karena Pancasila sebagai dasar negara sudah kita akui secara de facto pada sidang BPUPKI, tetapi belum diresmikan. Jadi siapa yang meresmikan? Yang meresmikan adalah PPKI. Tanggal berapa? Tanggal 18 Agustus. Nah, yang kedua adalah menetapkan Undang-Undang Dasar hasil rancangan BPUPKI sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian menetapkan, nah yang ini tidak kalah penting adalah kita harus sudah punya dasar negara, sudah punya dasar hukum, dan yang ketiga kita harus mempunyai seorang presiden dan wakil presiden. Karena bentuk negara yang kita anut di dalam Undang-Undang Dasar ini adalah bentuk negara republik, bentuk pemerintahannya adalah presidensil ya. Sistem pemerintahnya adalah presidensil. Maka Insinyur Soekarno ditetapkan sebagai presiden. Nah, Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar tadi mengamanatkan supaya ditetapkannya presiden dan wakil presiden. Wakil presiden kita adalah Muhammad Hatta. Nah, inilah proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara di dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kita merdeka, sehari setelah kita memproklamasikan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Maka berdirilah negara Indonesia secara de facto tanggal 17 Agustus, secara de jure-nya secara kenyataannya tanggal 17 Agustus, secara hukumnya de jure-nya tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian, apa arti penting Pancasila sebagai dasar negara? Karena sudah ditetapkan sebagai dasar negara, maka Pancasila itu mempunyai arti penting, yaitu Pancasila dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam mengatur tata kehidupan bangsa Indonesia. Segala sesuatu yang berhubungan dengan ketatanegaraan bangsa Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila. Jadi Pancasila ini menjadi pondasi dibangunnya negara Republik Indonesia. Apabila Pancasilanya kuat, maka negara Indonesianya akan kuat. Tapi apabila Pancasilanya lemah diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka negara kita juga akan ikut lemah dalam sistem ketatanegaraannya. Maka demikian, apapun yang kita ingin buat di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, semuanya tidak boleh terlepas dari nilai-nilai Pancasila. Nah, inilah arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian, tuliskan apa yang kamu pahami setelah menyaksikan video ini, video singkat ini ya. Buat di buku catatan ya. Tuliskan nama kelas kamu semua, fotokan dan kirimkan ke email Bapak ya. Sekali lagi Bapak ingatkan, kirimkan ke email, bukan ke WhatsApp Bapak. Ya, foto tadi dikirimkan ke email Bapak. Alamatnya ridwanali.1987@gmail.com. Jangan lupa tuliskan nama dan kelas kamu ya. Nah, demikian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan anak Bapak semuanya memahami materi yang Bapak sampaikan hari ini. Kita lanjutkan minggu depan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.